semua yang di rumah, gimana kabarnya? Pastinya baik dong ya. Kalau kakak apa kabar? Puji Tuhan baik-baik kak. Kalau kakak Sisi sendiri, kak Sisi juga baik kok. Yaudah deh, bagus-bagus. Teman-teman, kita sekarang mau beribadah. Ayo kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Ayo adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada sore hari ini. Sekarang kami ingin ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati kami juga yang akan melayani sekolah minggu Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat jumpa kawan-kawan. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Selamat jumpa kawan semua. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan. Memuji dan menyembah namanya dengan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu-Mu ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hati yang baik dan terbuka akan firman-Mu agar dapat kami terapkan di dalam hidup kami masing-masing. Berkati juga Tante yang akan membawakan firman, dan berkati kami juga yang akan mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang rapi ya, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang dua macam dasar yang diambil dari kitab Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Mari adik-adik, kita baca Alkitab kita bersama-sama. Sekali lagi, buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Mari kita saksikan bersama cerita Alkitab tentang dua macam dasar. Ada dua keluarga yang hendak membangun rumah. Yang satu dengan susah payah menggali dan menghancurkan batu karena ingin membuat fondasi atau dasar yang kuat untuk rumahnya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang lain datang. The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Bapak yang ingin membangun rumahnya di atas pasir ingin agar rumahnya cepat selesai, sehingga ia mencari lahan yang mudah dikelola. Meskipun sudah diingatkan bahwa membangun rumahnya di atas pasir itu berbahaya, tapi ia tidak peduli. Hush, I'll build on it all right, and I'll be done in half the time it takes you. Maka mulailah kedua keluarga tersebut membangun rumahnya, bekerja dengan susah payah agar rumah itu bisa selesai tepat waktu. Benar saja, bapak yang membangun rumahnya di atas pasir lebih cepat selesai. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Tepat sebelum hujan, bapak yang membangun rumahnya di atas batu sudah berhasil menyelesaikan bangunan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir melanda. Karena hujannya sangat lebat, maka air semakin tinggi dan meluap. Namun bapak yang tinggal di rumah di atas batu tidak khawatir, karena rumahnya aman di atas batu. Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us.
Tapi bagaimana dengan rumah Bapak yang di atas pasir? A single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah itu. Grab the rope. We don't need your help. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Karena fondasi rumah itu tidak kuat, rumah yang ada di atas pasir dengan mudah goncang dan dirusak oleh air itu. Sehingga air menghanyutkan serta menghancurkan rumah yang dibangun di atas pasir. Adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama tentang dua keluarga atau dua bapak yang membangun rumah dengan dasar atau fondasi yang berbeda. Bapak pertama membangun rumahnya di atas batu dan bapak kedua membangun rumahnya di atas pasir. Adik-adik tentunya sudah tahu kan mana bangunan yang kuat, kokoh, tidak roboh, dan mana yang tidak kuat, mudah digoncangkan bahkan hanyut di bawah arus air. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajar kita dengan perumpamaan-perumpamaan agar kita mudah mengerti dan memahami apa yang ingin diajarkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan yang adik-adik saksikan dalam cerita tadi adalah gambaran yang Tuhan Yesus berikan tentang bagaimana respon seseorang terhadap firman Tuhan. Yang pertama adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia adalah orang yang bijaksana, pintar, dan itu digambarkan dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan yang kedua adalah orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dia adalah orang yang bodoh, dan itu digambarkan dengan orang yang membangun di atas pasir. Sama seperti pondasi kerohanian kita yang harus memiliki dasar yang benar dan kokoh. Dasar iman kerohanian kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik harus lebih dekat dengan Tuhan Yesus sehingga memiliki iman yang kuat. Dengan dasar yang kuat, kokoh, maka bangunan kehidupan rohani kita dapat berdiri dengan kokoh. Jika bangunan rohani kita memiliki dasar yang kokoh, maka sekalipun datang badai, banjir permasalahan, maka kita akan tetap kuat berdiri dan tampil menjadi umat yang lebih dari pemenang. Contohnya, jika adik-adik marah atau jengkel dengan teman, saudara, atau mama papa, maka adik-adik tidak akan melempar barang atau mengeluarkan kata-kata kasar, memukul, atau jika adik-adik mempunyai teman-teman yang berbeda keyakinan, adik-adik tidak akan terpengaruh karena adik-adik sudah kuat imannya kepada Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, jika adik-adik melakukan perintahnya, pasti dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau jadi anak yang pintar, yang bijaksana, atau yang bodoh? Saya yakin adik-adik akan memilih menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana. Karena itu, dengarkan firman Tuhan dan lakukanlah. Sekarang,
Mari kita berdoa. Buat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama-Mu, kiranya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik diberkati kan oleh firman Tuhannya. Terima kasih ya Kak Yuli. Oke, sekarang kita masuk ke challenge apa nih hari ini? Challenge kita minggu ini, kalian semua menceritakan kembali secara singkat Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dibikin dalam bentuk video dan seperti biasa jangan lupa di post ke Facebook masing-masing dan lupa tag ke Gecia dan tulis Maria. Ditunggu ya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak berdoa adik-adik diberkati oleh ibadah sore ini. Dan bagi yang sekolah online, tetap bersemangat kerjakan tugasmu. Dan tetap bersuka cita sepanjang minggu ini. Sampai jumpa.